selalu mengatakan, jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Sudahkah Anda memiliki rencana untuk menonton film apa di akhir pekan kali ini? Nah, mungkin film ini bisa jadi salah satu film yang wajib Anda tonton. Film Bila Esok Ibu Tiada sudah mulai mengisi layar lebar di tanah air. Nih, kamu tuh kemana aja sih Mbak teleponin dari tadi, kenapa nggak diangkat-angkat? Mas kamu nggak tahu kemana, Mbak kamu juga nggak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh, masa nggak ada yang nemenin sih? Film ini mengisahkan cerita menyentuh sosok ibu yang memiliki peran penting dan tak tergantikan dalam keluarga. Apalagi ketika sang suami meninggal. Namun saat anak-anaknya telah beranjak dewasa, sang ibu seolah terlupakan oleh anak-anaknya yang telah sibuk dan memiliki kehidupan masing-masing. Film ini diperankan oleh aktor dan aktris papan atas tanah air. Sebut saja Christine Hakim, Slamet Raharjo, Fedi Nuril, Adinia Wirasti, Amanda Manopo, Yasmin Nepper, Hana Saraswati, hingga Nunu Datau. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu Rangga. Sejak ditayangkan pada pertengahan November lalu, film Bila Esok Ibu Tiada tak henti jadi perbincangan warganet. Di media sosial, ramai memperbincangkan kisah film yang mengharukan ini. Bahkan tak sedikit pula para penonton yang menitikkan air mata dan menangis terisak usai menonton film ini. Penasaran seperti apa kisah haru sosok ibu dalam film ini? Mumpung masih tayang di bioskop, film ini bisa jadi rekomendasi tontonan Anda pemirsa untuk mengisi waktu di akhir pekan ini. Tim Liputan PTV. Terus tidur yang nyenyak ya suamiku. Aku kangen. Ya pemirsa, di akhir pekan ini jika Anda belum ada rencana dan mumpung masih jam 11 siang, Anda bisa nih menyimak perbincangan yang akan saya bawakan pada hari ini dan Anda bisa memutuskan kemana akan menghabiskan waktu pada akhir pekan kali ini karena ini merupakan salah satu hal yang patut Anda untuk simak bersama-sama karena bisa menjadi referensi menarik. Dan sudah hadir di studio bersama dengan saya, ada produser dan juga pemeran film yang lagi rame-ramenya dan viral-viralnya karena konon katanya menguras tisu dan juga sangat sedih nih kalau misalnya kita nonton film ini, tapi juga banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari film ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita berkenalan dengan ada produser dari film Bila Esok Ibu Tiada, Mas Agung Saputra. Apa kabar, Halo, Mas? baik. Assalamualaikum. Baik. Dan kemudian ada juga Mbak Hana dan juga Mas Fedi Nuril ya, juga sebagai pemeran. Apa kabar Mas, Mbak? Baik, Sehat? Baik. Apa kabar juga, Mbak? Baik, salam sehat. Nah, saya langsung aja nih mau nanyakan ke pemeran utamanya juga nih, Mas Fedi. Mas Fedi, bisa ceritakan mungkin untuk pemirsa yang belum nonton, belum sempat nonton, tapi berencana untuk nonton. Ya. Film ini bercerita tentang apa sih dan Mas Fedi Nuril ini berperan sebagai apa? Di film Bila Esok Ibu Tiada, saya berperan sebagai Rangga. Ceritanya, versi singkatnya ini tentang seorang ibu yang single parent, yang berusaha menjaga hubungan anak-anaknya yang supaya tetap rukun, karena kesibukannya masing-masing, hubungan mereka merenggang, dan punya kekhawatiran kalau bila esok ibu tiada, bagaimana keadaan anak-anak ini gitu. Nah itu struggling ibu ini untuk menjaga hubungannya ini tetap utuh nih dengan anak-anaknya. Berarti ini cukup relate ya dengan banyak kehidupan masyarakat kita sekarang dan juga nilainya tentang bagaimana menjaga persaudaraan ya dalam suatu keluarga ini ya. Nah kalau dari Mbak Hana berperan sebagai apa dan ada nggak kesulitan dalam memerankan film dengan tema keluarga seperti ini? Aku berperan sebagai Thea, istrinya Mas Rangga yang diperankan oleh Mas Fedi. Aku tidak mengalami kesulitan yang gimana-gimana dalam proses syuting karena ceritanya ini kan balik lagi relate banget sama kehidupan masyarakat. Jadi rasanya juga dekat memerankan semua perannya. Konfliknya juga dirasa sangat nyaman untuk diikuti gitu loh. Jadi untuk kesulitan nggak ada yang terlalu menantang. Terlalu signifikan lah ya gitu. Nah Mas Agung, cerita ini kan dari judulnya aja ini membuat orang tuh langsung berspekulasi. Apa nih yang mau disampaikan nih kan? Nah kalau bisa diceritakan juga kepada pemirsa BTV, sebenarnya bagaimana sih proses mengangkat tema ini menjadi suatu film dan dituangkan dalam layar lebar, seperti apa? Ya,
Sebelumnya memang film ini diangkat dari novel karya Noi Nagiga. Lalu begitu saya baca, saya tertarik untuk memfilmkannya. Saya hubungi Mbak Noi dan Mbak Noi juga gayung bersambut. Langsung kita kontrak dan langsung kita buat filmnya. Selesai filmnya, setelah bukunya menjadi milik kita, saya ketemu beberapa penulis untuk mendevelop ceritanya. Setelah itu baru ketemu Mas Rudi Sudjarwo untuk mendirect gitu. Dan prosesnya juga lumayan cepat karena kebetulan memang ini sebenarnya kita buat tuh dari tahun lalu. Jadi proses persiapan dari tahun lalu, kita syuting itu di akhir Januari sampai ke Februari dan makanya tayang di bulan November. Oke, baik. Nah, untuk cast-nya sendiri, ini ada pemilihan khusus nggak sih, Mas? Karena kan seperti kan ada kehadiran Ibu Christine Hakim, kita sudah tahu ya sepak terjangnya seperti apa, membangun emosinya seperti apa juga. Dan juga teman-teman yang lain yang berhasil membuat film ini menjadi tontonan yang sangat layak untuk kita nikmati. Kalau pilihan pemain emang tentu saja saya discuss sama Rudi Sudjarwo, sama Butet Erlina selaku casting, lalu kita ngobrol kira-kira siapa yang pantas memerankan tokoh Ibu Rahmi. Itu keluar dari Mas Rudi bilang the one and only pasti Christine Hakim. Ketemu Ibu Christine, kita ketemu juga nggak langsung menerima perannya. Jadi kita ngobrol 2 kali ketemu sama Bu Christine, baru Bu Christine mengokekan untuk berperan sebagai Ibu Rahmi. Setelah itu Adinia Wirasti juga dari Mas Rudi, lalu kita ngobrol lagi anak-anak ini, yang pertama Adinia Wirasti, yang kedua ada Fedi Nuril, lalu kita ngobrol kira-kira siapa ya. Nah, Fedi ini kan idola ibu-ibu. Karena dia idola ibu-ibu, saya bilang sama Mas Rudi, kita perlu ada sosok-sosok sehingga film ini menarik gitu. Ibu Christine memang sosoknya udah terlalu kuat. Adinia Wirasti sosoknya udah terlalu kuat. Tapi kita perlu sosok-sosok lain yang bisa menyeimbangi mereka semua. Lalu kita kepilihlah Fedi Nuril. Lalu anak ketiganya, saya bilang kita coba yuk kita lintas generasi. Mau dia pemain sinetron, pemain web series, kita gabungin jadi satu. Biar rasanya tuh jadi dapat semua gitu. Dari segi promosi nanti empuk banget kita mempromosikan film ini. Lalu kepilihlah Amanda Manopo, Yasmin Nepper, Hana Saraswati, Mbak Im Wong, Cesar Hito, dan ada 9 konten kreator TikTok yang kita audisi menjadi artis film. Gitu. Waktu itu kita bikin audisi itu yang mengikuti itu sampai 1.500 orang. Baik, berarti ini komposisinya diperkirakan secara detail juga ya. Jadi Betul. Karena mungkin film ini juga kepada seluruh kalangan ya. Betul. Jadi dari generasi orang tua kita, generasi milenial sampai yang sekarang pun bisa relate dengan film ini ya. Betul. Karena terwakili dalam film ini. Betul. Yang uniknya juga di situ ya, dari film, ada dari sinetron, ada dari influencer. Itu juga yang bikin uniknya produksi ini karena crossing dan ketemu di situ. Ya tinggal saya yang pemain film diajak sinetron aja. Keren kita. Nah, selain tadi yang masalah banyak banget nih peran-peran dan juga latar belakang yang berbeda. Nah, kalau untuk proses readingnya yang saya dengar-dengar nih, katanya ini cukup berbeda dibandingkan dengan film-film lain. Karena sambil simulasi sambil berjalan ya. Betul. Nah, boleh ceritain terkait dengan proses readingnya seperti apa nih, Mas Fedi dulu mungkin? Jadi proses reading itu kan skenario film itu ada format standar ya. Nah di sini memang formatnya nggak standar. Jadi Mas Rudi mau, biasanya kan skenario itu kalau adegan ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan kejadian, terus dialog karakter-karakternya. Nah di sini Mas Rudi mau itu dialog karakter semua buang. Itu tulisan dari penulis skenario. Saya mau kalian karakter-karakter yang meranin ini, coba kalian yang bikin dialognya supaya itu terasa lebih natural gitu. Dan Mas Rudi bilang sendiri, saya nggak mau rugi, saya udah pilih kalian semua. Jadi kalian ikut kerja, jangan cuma dikasih terus tinggal baca gitu kan. Nah tapi sebenarnya memang itu menarik, tapi jadi nggak mudah. Kita harus benar-benar ngumpul. Oke, kalau saya ngomong ini kamu akan balas dengan apa gitu. Dan menyatukan itu semua memang nggak mudah karena tiap orang pasti merasa ide dia kayaknya lebih oke. Nah itu kan untuk bisa sepakat, menurunkan ego masing-masing sampai akhirnya kita semua happy, ya itu memang nggak mudah gitu. Dan Mas Rudi intinya mau ini senatural mungkin karena metode syutingnya akan lebih seperti film dokumenter yang seakan-akan memang kamera ngikutin terus gitu kan. Nah itu juga yang salah satu tantangan sih waktu readingnya. Apalagi kayak Hana aku pertama kali syuting bareng, Amanda pertama kali syuting bareng, Yasmin pertama syuting bareng. Alhamdulillah chemistry-nya asik, nggak berasa ada jarak.
Tapi bagaimanapun karena ini pertama kali butuh pengenalan dulu. Betul. Supaya lebih kenal, lebih akrab, lebih cair. Tapi untungnya karena semuanya asik-asik, ya bisa lah dijalanin. Ya, Mas Fedy kan sama Mbak Hana ini baru film pertama ya, bareng ya. Nah, ada gitu terlibatnya di dalam film ini ceritanya pasangan suami istri ini. Nah, menjadi pertanyaan saya, Mbak Hana sendiri ada trik khusus nggak sih atau upaya khusus untuk dapat mendapatkan feel-nya di dalam film ini? Karena kan karena pertama kali juga ya tadi ya membangun chemistry-nya itu, apalagi dengan sosok sebagai istri dari salah satu tokoh utamanya. Seperti apa yang dilakukan? Yang paling pertama harus percaya sama lawan mainnya, karena chemistry itu cuma bisa tumbuh kalau kita percaya satu sama lain. Karena kita percaya, kita nyaman, dan kita juga setiap hari kan latihan dengan latihan yang emang agak luar biasa. Scene-scene-nya kita simulasikan. Yang tadinya dialognya masih belum enak, karena kita simulasi mungkin bisa 5-6 kali satu scene, lama-lama jadi enak. Oke, jadi memang percaya ya, ini menjadi salah satu kunci kenapa mungkin cerita dari film ini ketika ditonton tuh bisa menggugah rasa dari para penonton ya. Nah, apalagi nih Mas yang disiapkan oleh tim produksi untuk dapat menciptakan film yang dapat menggugah rasa ini, selain tadi membangun chemistry di antara para pemain? Kehebatan Rudi Sudjarwo sih dalam hal rasa. Jadi waktu pertama kali saya ketemu, saya cuma berpesan, film ini bukan cuma tontonan, tapi harus ada tuntunan. Jadi keluar bioskop harus penonton bisa dapat hal-hal baik yang bisa dibawa pulang. Even cuma telepon ibunya cuma mau ngomong, "Mah, I love you," atau "Mah, aku kangen," gitu. Itu sudah membuat kami merasa terpuaskan gitu. Jadi memang waktu ngobrol sama Mas Rudi yang paling utama adalah orang nangis di bioskop. Dan itu sudah tersampaikan dengan baik oleh Mas Rudi Ya, itu Sudjarwo. terbukti dengan antusiasme yang terus bertambah ya. Kabarnya sudah mencapai 3 juta penonton. 3 juta penonton per kemarin. Iya, baik. Dan ini akan terus berjalan ya. Iya. Sampai dengan kita lihat nanti bagaimana antusiasme terus bergulir. Karena kan viralnya itu nggak cuma di sosial media. Bahkan di kantor ini aja kita bisa dengar teman-teman kayak, wah udah nonton film ini nih, benar-benar harus wajib nonton nih katanya. Kamu udah nonton belum? Kamu udah nonton belum? Nah, kalau saya pribadi baru berencana untuk menonton karena menyiapkan hati dulu ya. Karena kan katanya banyak hal yang bisa kita petik ya dalam film ini. Oh, bukan karena dikurung di sini, nggak boleh kemana-mana liputan Nanti terus. bos saya tahu. Nah, saya mau tolong dikasih cuti buat nonton. Tolong dicatat ya mungkin ya. Mas Fedy, mungkin dari film ini kan banyak film yang sudah Anda lakukan terlebih dahulu. Anda kan image-nya itu sebagai pria yang selalu berpoligami nih. Kali ini keluar dari image tersebut. Nah, ada kendala nggak sih ketika memerankan image yang berbeda dengan film-film sebelumnya? Oke, sebelumnya diluruskan dulu. Dari 20-an film saya, yang ada isu poligaminya tuh 4. Ya, kalau dihitung kan nggak nyampe 50% ya. Nah, jadi sebenarnya tidak segitu menantang ya. Cuma yang ajaib dari proses ini, kayak aku pertama kali ketemu Hana untuk reading, dan baru kenal banget juga. Mas Rudi bilang, coba kalian berdua bikin adegan. Adegan apa, Mas? Improvisasi aja, mau lihat chemistry kalian. Nggak di skrip, nggak sesuai skrip, bikin aja kalian ceritanya suami istri. Oke, kita bentar. Coba kita minta waktu dulu 10 menit minta waktu ya. dulu ya, cekut. Akhirnya ya aku, ini kan agak cepet ya dimintanya. Akhirnya aku bilang ke Hana, boleh nggak aku nanya hal-hal yang private? Tapi kalau kamu nggak nyaman, nggak usah. Dijawab juga nggak apa-apa, karena aku mesti mengenal kamu dalam waktu singkat, pola pikir kamu kayak gimana. Ya Alhamdulillah Hana masih mau menjawab yang private itu, yang penting kan dia nyaman. Ya akhirnya kita coba aja bikin adegan dari itu, intinya kan bagaimana kamu ngelihat suami, bagaimana ngelihat istri, dan seperti apa rumah tangganya yang dibangun. Dan intinya kan Rangga dan Thea ini, tantangannya adalah Thea itu lebih mapan ya secara finansial. Sedangkan Rangga yang sebenarnya dia bukan pemalas, tapi memang belum beruntung gitu. Nah, bagaimana Thea tetap menjaga ego suaminya ini jangan sampai jatuh. Betul. Dan bagaimana juga Rangga tidak menyanyiakan Thea yang sudah sangat membantu di rumah tangganya. Akhirnya kita coba. Dan berhasil. Mas Rudi happy. Puas ya? Puas, ya? kita sampai tos-tosan, mantap loh. Aku enak tadi gitu kan. Ya walaupun cukup mendadak ya permintaannya, tapi bisa diatasi ya. Mendadak, sebenarnya sebagai aktor pun saya berhak nolak loh. Oke. Mas Rudi nggak fair, minta seperti ini mendadak. Sebenarnya sebagai aktor bisa. Cuma ya
Rudi Sudjarwo ya, agak berat nolaknya. Jadi saya juga orangnya agak sulit di tes gitu kan, kalau ditantang gitu suka gemes. Ayo. Oke, gitu. gue buktiin gitu ya, langsung egonya bermain Ya, di situ ya. bermain, Nah, Mbak Hana juga deg-degan banget ya, pasti ketika diminta sesuddenly itu ya sama Mas Rudi. Deg-degan, Mbak, karena kita pakai naskah aja suka salah kadang-kadang masih. Apalagi kita nggak ada naskahnya, nggak ada panduannya, siapa, di mana, jam berapa, kita nggak ada yang tahu nih. Berarti tapi happy melihat hasilnya? Happy. Ketika diapresiasi, wah keren banget. Iya, karena terutama aku nggak expect ternyata, ini berhasil Mas. Berhasil, gitu. jadi angka di This kontrak works, pun jadi berubah sih. Saya tadinya di hire Dan cuma itu acting goalsnya kan, ya. atau sekarang disuruh bikin adegan, beda lah. Jangan-jangan itu sebenarnya goalsnya ya. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan masih seputar dengan film ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Satu Siang. Kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami di Berita Satu Siang. Kita akan lanjut pembahasan. Nah, berbicara mengenai film Bila Esok Ibu Tiada ini kan saat ini sudah mencapai 3 juta penonton dan akan terus berjalan. Tanggapan Mas Agung Saputra sebagai produser seperti apa? Ya tentu saja kami sangat bahagia, ini satu pencapaian yang sangat luar biasa sebagai kami sineas yang baru merintis di industri perfilman gitu. Ini film ke-6-nya saya, bisa menyentuh angka 3 juta penonton, ya pasti euforianya bahagia. Baik, dan di sosial media dan juga di perbincangan ruang publik juga mengatakan bahwa film ini dapat apresiasi positif ya karena sangat menyentuh. Nah, apakah memang sudah terbayangkan bahwa akan seperti ini tanggapan masyarakat mengenai film yang sudah dihasilkan ini? Iya, memang semuanya kan tergambar dari materi promosi yang ingin kami sampaikan tentang filmnya gitu. Jadi kita memang memberitahu orang banyak kalau film itu sedih banget dan layak untuk ditonton gitu. Jadi memang kami sudah mempersiapkan materi yang segitu banyaknya dan segitu besarnya gitu untuk produksi ini. Baik, nah untuk Mas Fedi dan juga Mbak Hana, ini kan kalau tidak salah tadi saya sempat ngobrol sama Mas Agung, katanya untuk syutingnya juga ini 19 hari ya kurang lebih ya, dan untuk readingnya lebih panjang, jadi selama 1 bulan. Nah, ada nggak sih satu hal yang paling membekas dalam proses produksi film ini untuk Mas Fedi Nuril sendiri? Yang paling membekas ada waktu syuting adegan klimaksnya sih. Klimaks apa nih? Mungkin biar nggak tidak ambigu. Dalam arti titik dalam sebuah film di mana ini nih kayaknya bubar lah semua tujuan film ini gitu loh, dimana penonton akan merasa ya ini selesai dong, membawa kekecewaan, atau kalau di film superhero ini lawan raja terakhir. Oke. Nah, buat yang lebih sederhana untuk dijelasin, jadi dimana itu keributan antar kakak dan adik ini udah mencapai puncaknya, dan itu susah sekali syuting adegan itu waktu itu. Semua pemain ada kecuali semua pemain ada, dan itu Mas Rudi juga nggak happy. Ulang, kayak belum dapat, tapi kita tuh kita mesti ngapain lagi ya, gitu. Kita ngumpul lagi ngomongin gimana kalau kita coba ini, gini. Kita present lagi, enggak, dia belum happy gitu. Baik. Nah itu stressful sih kalau seperti itu ya, karena kita kan juga dikejar waktu nih. Betul. Memang adegan itu susah, cuma kita juga pengen itu bagus, itu natural. Yang alhamdulillah sih respon penonton melihat adegan itu happy ya. Tapi itu sih salah satu adegan yang The Golden Scene. Golden Scene, tapi sangat stres waktu syutingnya sih, karena nggak dapet. Gitu. Ya. Kalau Mbak Hana, apa yang paling membekas dalam proses film ini sehingga ini layak sekali untuk ditonton oleh masyarakat? Yang paling membekas mungkin menurut aku scene itu sih, bener, scene golden scene ya, ini. Bagaimana mengolah Proses emosinya ya, syutingnya. supaya dapat chemistry antar pemain di golden scene itu ya. Ya, karena balik lagi ini kan kita syuting kebanyakan one shot, karena mau dibikin ala-ala dokumenter shotnya. Jadi diikutin terus. Kita bekerja sama nggak cuma sesama pemain aja, tapi sama operator kameranya juga, sama soundman-nya juga. Jadi kita harus kompak banget semuanya. Mungkin kadang-kadang kita pemain yang salah, kadang-kadang teknis yang salah. Jadi gimana caranya, nggak cuma pemain, tapi krunya tuh harus solid dari awal scene sampai akhir. Nggak boleh ada yang salah di tengah-tengah. Nggak boleh ada yang salah, karena syutingnya 360 derajat. Betul, Jadi itu semua area itu harus clear up. Jadi tiba-tiba kalau misalnya tukang gorengan teng harus cut, atau ada motor yang lewat, karena betul-betul harus clear area di semua adegan.
Betul ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri pasti ya, bagaimana lampu-lampu harus di-setnya di atas sehingga tidak kelihatan gitu. Jadi semuanya itu kamera yang muter 360 derajat itu ada 10 orang belakangnya ikut muter gitu. ngikutin. Jadi even kita pun nggak bisa lihat. Wah, jadi itu benar-benar ruangannya harus clear up sekali. Yang susah kan waktu di jalanan. Betul. Ya. Nah, terus karena film ini kan masih running juga ya di bioskop ya, dan saya juga antusias ya sebagai orang yang belum nonton mendengar cerita tadi, kayaknya wajib banget untuk nonton apalagi golden scene yang tadi ya. Ternyata prosesnya untuk mencapai emosi itu butuh waktu juga ya. Nah, mungkin kepada seluruh narasumber saya pada siang hari ini bisa disampaikan kenapa film ini harus ditonton dan apa yang diharapkan dari film ini dapat dipetik oleh masyarakat. Dari Mas Agung dulu. Ya, tentu saja kita pengen menyampaikan selaku keluarga, baik-baiklah sama orang tua. Punya waktulah untuk orang tua. Karena kalau udah nggak ada, kita tidak bisa merayakan apa-apa. Jadi rayakan selagi ada, mari kita tonton filmnya, rayakan di bioskop. Baik, nah Mbak Hana seperti apa? Harapan aku semoga yang nonton bisa sadar bahwa orang tua kita juga butuh tahu kalau kita sayang sama mereka. Karena kalau kita sayangnya sendiri dalam hati aja, orang tua kita nggak tentu tahu. Baik, nah kalau Mas Ferdi mungkin bisa lebih panjang mungkin karena kayaknya cerita lebih banyak nih terkait dengan film ini. Lebih relate mungkin seperti apa? Jadi kalau pertanyaannya tadi kenapa mesti nonton, pengalaman saya pribadi terlibat di film ini, seandainya ada yang merasa kok susah banget ya untuk bisa akur sama kakak, atau mesti akur sama adik. Itu karena pengalamanku adalah kakak dan adik itu kayak, udah kalian pokoknya harus akur kan kakak adik, kalian ada hubungan darah gitu. Ngalah sama kakakmu atau inilah sama adikmu. Yang aku pelajarin di film ini, yang ngebangun hubungan harmonis kakak dengan adik, itu effortnya sama besarnya. Dengan ngebangun hubungan dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak. Nggak bisa asal terima aja gitu. Cara komunikasinya juga harus baik, saling support, mau mendengar bukan hanya mau didengar. Sama kok formulanya ternyata. Nah ini karena misalnya keluarga besar gitu. 3 bersaudara, 4 bersaudara mungkin memang lebih PR ya. Cuma mau nggak mau kalau memang mau hubungannya itu harmonis, itu harus dilakukan. Dan salah satu hal yang bisa membuat ibu atau orang tua kita bahagia itu ya melihat anak-anaknya ini akur kan. Baik, jadi film ini seperti kata Mas Agung tidak menjadi tontonan tapi juga jadi tuntunan dalam berkeluarga, bersaudara, menyayangi orang tua. Nah, saya mau minta tanggapan dari masing-masing. Tadi kan kita juga menayangkan ada video para penonton lagi nangis sampai habisin tisu, sampai matanya bengkak-bengep nih seperti ini. Nah, mungkin dari Mas Ferdi Nuril bagaimana terkait dengan video reaksi teman-teman masyarakat nonton? Nah ini campur aduk sih rasanya. Satu, puas melihat penonton seperti itu karena memang tujuan kami kan ingin menyentuh hati sehingga mereka menangis. Tapi di satu sisi juga, aduh kasihan banget ya. seperti kita membuka gerbang emosi dalam dirinya yang dia sampai harus menangis seperti itu. Dan mungkin nutupnya juga nggak mudah. Betul. Tapi cenderung kan orang kalau mau nangis dilawan ya dengan alasan malu, lihat orang lain. Padahal kalau dilepas gitu aja, dirilis ya, itu lega. Gitu. Ya. Jadi melihat mereka bingung. Anak kecil tuh ikut nangis juga sedih. Nah anak kecil kan lebih polos ya, masih mungkin nggak mikirin malu gitu kan, jadi dia lebih lepas. Nah itu sih. Mbak Hana berekspektasikah akan seperti ini? Ternyata respon ketika menonton, nangis, ngabisin tisu, mata bengkak. Jujur aku expect dari awal karena kita semua yakin sama formula yang udah kita racik nih selama berminggu-minggu kita reading, kita syuting. Iya, ini pasti orang akan nangis gitu. Karena waktu kita syuting di lokasi ini orang yang di sekitar set kayak kamera atau asisten-asisten kita yang nunggu di samping. Saat kita beradegan mereka pun nangis di pinggir set. Jadi kayak oh iya emosi kita sampai ke yang ada di set, semoga sampai juga ke penonton dan betul sesuai harapan, sesuai kerja keras kita semua. Nah itu syarat mau bikin penonton nangis. Waktu syuting di sekitar kita harus bisa nangis dulu, kalau enggak jangan harap penonton nangis. Iya. Oke, jadi itu memang kuncinya ya. Kuncinya itu saya dulu. tahu nih kuncinya berarti kalau bikin film seperti itu harus emosinya dapat dulu di lokasi ya. Di lingkungan gitu. Are you happy? Happy banget, tapi memang seperti kata Ferdi tadi, setiap pagi saya cek sosial media,
melo banget. Aduh, ini kenapa bisa begini ya gitu. Tapi senang, bahagia karena apa yang kita sampaikan ke mereka, mereka happy dan mereka merasa dekat dengan ceritanya, relate dengan kehidupan gitu. Dan sehingga banyak sekali yang tiba-tiba kalau sudah nggak punya ibu, mereka datang ke makam untuk nyekar ibunya. Terus ada beberapa teman yang menyampaikan lewat DM setelah nonton film kita, mereka benar-benar lebih dekat sama ibunya, nemenin ibunya ke rumah sakit gitu. Jadi kayak kepuasannya itu kayak nggak bisa disampaikan dengan kata-kata gitu. Cuman bisa mengucap syukur, alhamdulillah gitu ternyata. Nah, berarti kita harus ajak lagi pemirsa ya, jangan lupa untuk saksikan di bioskop. Bagi yang masih belum tahu nih mau ngapain di akhir pekan ini, silahkan saksikan film Bila Esok Ibu Tiada yang masih tayang di bioskop-bioskop terdekat. Dan akhir kata, saya Soza Hutape atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.